Pria itu mengambil sosis besar, dan terus mendorongnya ke mulutnya. Kecepatan ini langsung membuat orang kecil di dalamnya terkejut. Kemudian dia minum sedikit air. Tapi ini tidak seperti minum air. Seperti banjir kuning yang tak terkendali. Beberapa orang kecil di dalamnya tidak bisa menahan. Hampir saja mereka tenggelam. Namun makan dan minum berlebihan juga membawa konsekuensi serius. Saat itu, perutnya sangat tidak nyaman. Maka dia segera pergi ke toilet untuk buang air besar. Tidak ada yang dicerna hanya dari suara. Semuanya keluar utuh. Tetangga sebelah yang sembelit mendengar suara itu. Terdengar jelas. Setelah selesai, si hitam melangkah ke jalan dengan langkah yang acuh tak acuh. Baginya, tidak ada aturan lalu lintas. Langsung saja melanggar lampu merah. Akhirnya ditabrak mobil hingga terpental. Berputar 1300 derajat sebelum jatuh. Ini membuat pengemudi wanita ketakutan. Dia segera turun mobil untuk memeriksa. Aku pikir Black sudah mati. Tiba-tiba, Black bangkit. Langsung membuat wanita berambut keriting terkejut. Tapi sepertinya tidak apa-apa. Hanya kakinya sedikit terpincang. Wanita berambut keriting bersiap menelepon 120 untuk meminta bantuan. Namun dalam sekejap, dia menghilang. Saat itu, Black berjalan ke ujung gang dengan langkah mantap. Setelah itu, dia berdiri di dekat dinding. Tiba-tiba, telinganya membuka pintu kecil. Di dalamnya, muncul dua makhluk mini. Mereka melemparkan seutas benang. Salah satunya meluncur turun mengikuti benang. Setelah sampai di kaki yang terluka, dia menekan tombol di sebelahnya dengan tangan. Pintu kecil langsung terbuka. Di dalamnya penuh dengan kabel listrik yang rapat. Selanjutnya, makhluk mini akan mulai memperbaiki kaki. Ternyata, Black bukanlah manusia sejati, melainkan sebuah kapal luar angkasa, yang dikendalikan oleh banyak makhluk mini, mengendalikan berbagai bagian tubuh. Kapal itu dibuat menyerupai wujud Black. Mereka semua berasal dari planet kecil yang sedikit. Karena sumber air di planet mereka telah kering, maka Kapten Hei membawa mereka ke bumi untuk mencuri air. Namun di tengah jalan mereka bertabrakan dengan satelit, menyebabkan bola penyerap air dan pesawat terpisah. Belum diketahui di mana mereka jatuh. Saat itulah ombak besar datang. Dia terus-menerus meminta maaf kepada Hei karena menabraknya tadi. Namun dia kaget melihat kaki Hei tiba-tiba sembuh dengan ajaib. Merasa bersalah, dia mengundang Hei untuk makan malam di rumahnya sebagai ganti. Agar tidak dicurigai, dia pun ikut. Saat memasak, ombak besar meminta Hei untuk membantu memecahkan telur. Ini hanya masalah kecil. Setelah itu, dia menuangkan semua telur ke dalam mangkuk. Telur dan cangkangnya secara otomatis tercampur. Cara ini tidak hanya bergizi tinggi tapi juga sangat praktis. Saat itu, Hei secara kebetulan menemukan bola penyerap air di foto. Dia mengetahui dari mulut ombak besar. Ternyata bola penyerap air itu diambil oleh anak laki-lakinya yang berambut keriting. Si hitam segera pergi mencari si keriting. Karena hal-hal di bumi terasa baru baginya. Di jalan, dia melihat sepasang kekasih sedang mengunyah jagung. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk berhenti. Setelah menikmatinya perlahan, dia juga ingin mencicipi rasanya. Kamu begitu suka melihatnya, lebih baik foto sebagai kenang-kenangan. Karena setelan jas putih terlihat mencolok, dia memutuskan untuk mengganti pakaiannya. Namun beberapa pakaian tidak cocok baginya. Saat mencoba pakaian,